Saudara, siapa yang disunatkan membaca surat ini? Bahasa Fathul Mu'in membaca ayat, karena enggak mesti satu surat, satu ayat juga jadi. Tapi nanti kita ngomongin surat dulu, baru kita bedah ke bawah. Siapa yang disunahkan membaca ayat atau membaca surat ini? Satu, yang disunatkan adalah orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian, munfarid, namun bukan faqidut tahuren. Yang disunahkan membaca surat atau membaca ayat redaksi Fathul Mu'in adalah orang yang sholat sendirian. Orang sholat sendirian tuh disuruh baca surat sesudah amin, habis amin jeda. Kemarin udah dibahas, ada 7 sunat saktah pertemuan yang lalu. Pertama, sesudah takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dan antara iftitah, ukuran subhanallah saktahnya. Kedua, antara iftitah dan antara a'udhu, ukurannya subhanallah. 3, antara fatihah dan amin, ukurannya subhanallah. 4, antara amin dan surat, ukurannya kalau jadi imam sholatnya jahar seukuran fatihah makmum, rada panjang, begitu, rada panjang, begitu panjang. Kemudian berikutnya antara akhir surat yang dibaca sama takbir ruku, ukurannya subhanallah, kasih jeda napas, jeda. Terakhir antara salam pertama dan salam kedua, ukurannya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullah, napas dulu dah, assalamualaikum warahmatullah, jangan disambung. Begitu, ini sunnah. Jadi orang sholat sendiri, habis fatihah, habis amin, sunat baca surat. Sunat baca surat. Sunat baca surat. Dengan catatan orang yang sholat sendiri ini bukan faqidut tahuren, bukan orang yang ketiadaan 2 alat bersuci, yakni mau wudhu enggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, sementara dia junub. Kita malamnya habis tidur sama bini, mau mandi air nggak ada, mau tayamum debu nggak ada. Islam bukan buat orang larangan doang, rahmatan lil alamin. Begitu. Bila kasusnya kayak begitu, junub, orang junub nggak boleh baca Quran. Maka kalau kita faqidut tahuren, sementara junub kita bacanya tok surat Fatihah doang langsung ruku, haram baca surat karena dia junub dan enggak ada air buat mandi, buat ininya, dan enggak ada tayamum juga pengganti air. Itu rosat sendiri. 2, yang disuruh baca surat adalah imam. Kapan imam membaca suratnya? Sesudah fatihahnya, yakni sesudah diem pada sholat jahar, seukuran makmum baca fatihah. Adapun pada sholat sir, baca suratnya imam sunat sesudah amin dengan jeda subhanallah ukurannya imam.
Tiga, makmum. Makmum yang tidak dengar bacaan surat imam. Makmum yang enggak kedengeran bacaan surat imam, enggak kedengerannya karena dia jauh, enggak kedengeran. Dua, karena dia budak. Biar dekat juga, kalau budak enggak denger juga. Tahu budak enggak? Begitu. Enggak dengar. Maka karena dia enggak dengar, si makmum ini sunat baca. Kalau enggak baca dia bakal bengong dia. Budak begitu. Begitu. Bolot bagaimana si bolot? Itu mah pura-pura budak si bolot itu mah. Begitu. Kalau cewek yang manggil nyaut dia. Begitu. Itu mah temannya Mali itu mah. Itu begitu, saudara. Makmum yang kagak denger bacaan surat imam. Adapun makmum yang denger bacaan surat imam, ajarannya buat dia dengerin, dilarang baca. Quran bilang fa idza quri'al qur'anu fastami'u, dengerin. Kalau imam baca Quran, surat-surat tuh makmum dengerin aja, dengerin, bukan kedengeran. Kalau kedengeran, asal kupingnya waras kedengeran, menghayati, bacaan demi bacaan dihayati dia. Fastami'u bukan fasma'u, beda istima' dengan sama, beda. Juga selain masbuk, kalau masbuk maka dia baca ndak ada disuruh baca surat, dia sibuk baca Fatihah untuk mengejar, enggak disuruh baca surat, kecuali tahu imamnya baca suratnya Yasin sampai kelar. Itu mah baru Yasin doang mah keburu dia baca Fatihah juga mendengar. Makmum masbuk dengerin aja, dia tugasnya baca Fatihah, baca suratnya dia kapan? Ntar bahasa kita orang dikodok di rakaat 3 sama 4-nya, ibarat ketinggalan 1-2 dohor atau maghrib gitu, udah di 3 kita di 4 begitu, atau isya 3-4 tuh, jangan habis Fatihah langsung ruku, kita belum baca surat, sunat malahnya baca surat gitu, karena kita tadi nggak denger, karena kita masuk di rakaat 3 isyanya imam waladhdallin amin, ruku kita juga ruku, rakaat 4-nya imam kita baru 2, nggak keburu juga baca surat, ruku, maka rakaat 3 kita habis Fatihah baca surat karena masbuk, 4 baca surat karena masbuk. Ini membaca surat ini kalau pengen hasil standarnya apa? Begitu. Kata Fathul Muin, wa sunnah ayatun. Standar supaya kita hasil asal kesunatan membaca surat, enggak mesti 1 surat, 1 ayat. Sebetulnya enggak mesti 1 ayat juga. Syai'in minal Qur'an walau ba'dal ayat ay in afada. Maksudnya ayat di sini sunat, sesudah baca Fatihah kita baca apapun dari Al-Qur'an meskipun potongan ayat, yang penting mengandung makna. Potongan bacanya, enggak kelar 1 ayat, sepotong doang begitu. Jadi
potongan-potongan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu potong. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, potongan. Jadi enggak seayat penuh. Jadi yang penting baca Quran walaupun tidak seayat penuh, tapi seayat minimal sempurna. Satu ayat begitu. Tapi di sini disebut ayatun fa'aksar atau lebih. Cuman kalau mau baca wal aula salas, paling utamanya minimal 3. Karena memang dalam satu surat terpendeknya 3 ayat, terpanjangnya 286. Terpanjangnya surat. Udah pernah baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir dalam sarakaan? Belum, saya aja belum juga saya. Begitu. Kalau ayat kursi doang pernah, ayat kursi ya kan. Begitu kan panjang itu, 2 juz 3 lembar. Itu begitu saudara. Sunat baca surat minimal, kalau baca ayat 3 ayat, karena standar surat minimalnya 3 ayat. 3 ayat. Jadi seayat boleh seayat boleh. Ada satu kampung di daerah Ciomas, daerah Ciomas, Balai Kambang kalau tidak salah itu daerahnya dulu, nggak tahu sekarang, wallahu a'lam. Jadi kalau tarawih begitu, kalau tarawih itu berkat keduanya membacanya, imamnya nih salamun qaulam mir rabbir rahim, Allahu akbar, didemenin sama santri, cepat. Itu setiap rakaat kedua tuh pokoknya salamun qaulam mir rabbir rahim, segitu doang tuh. Nggak tahu sekarang ada apa enggak itu. Begitu, itu kayak begitu tuh bacanya, begitu. Saya tanya, jadi emang Fathul Muin juga bilang wa sunnah ayatun, baca 1 ayat jadi, enggak mesti 1 surat. Saudara kan kulhu 1 surat kan, mesti bagus. Begitu, rakaat 2-nya kulhu, itu aja ada yang protes, kulhu mulu, begitu. Gitu. Ada juga yang protes, masih bagus. Orang 1 ayat aja jadi, baru 1 ayat, setengah ayat jadi. Yang penting ada maknanya, gitu, ada maknanya. Itu begitu saudara. Mau suratnya itu sunat tuh sesudah Fatihah tuh bacanya di sholat jahar ke, mau di sholat sir ke, pokoknya sunat baca surat, baca ayat bahasa Fathul Muin itu begitu sunat, begitu tuh, begitu. Karena mengikuti Rasulullah, meskipun 1 ayat, meskipun 1 surat pendek, begitu jadi juga, begitu. Meskipun potongan ayat asal ada maknanya jadi sunat kita baca itu, sunat, begitu. Lalu bagaimana hukum membaca bismillah kalau baca suratnya di tengah-tengah? Saudara, baca bismillah ketika baca surat itu di tengah-tengah, anggap deh kita baca ayat kursi dah. Rakaat 1-nya baca kursi itu kan surat Al-Baqarah, tapi di tengah-tengah tuh. Artinya bukan di alif lam mim, bukan ayat 1, bukan ayat kursi itu, begitu. Begitu. Ini sunat apa tidak? Ini sebetulnya saudara dalam madhab kita Syafi'i mahallul khilaf bainal ulama. Berselisih pendapat para ulama terkait perlu baca bismillah atau tidak. Fathul Muin, wa yusannu liman qara'aha min asna'i suratin al-basmalah. Kata Fathul Muin,
sunat orang yang baca di tengah-tengah surat, baca bismillah dulu. Walaupun di tengah kita mau baca ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim, Allahullah, begitu kata Fathul Muin. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani dan banyak ulama, Syekh Nawawi di dalam tafsir Munirnya pada jilid 2, karena ada 2 jilid itu tafsir Munirnya, itu pada waktu mentafsiri ayat wadhkurisma rabbika, sebutlah asma Tuhanmu. Apa tafsirnya? Kata Syekh Nawawi, qul bismillahirrahmanirrahim indabtidai qiraatika tusiluka barakatuha ila rabbik. Bacalah bismillahirrahmanirrahim di permulaan bacaan Qur'anmu dari awal. Bacaannya dari awal, maka sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Baik bacaannya dalam solat ataukah suratnya tuh kalau yang dari awal, atau di luar solat. Kalau dari awal sunat baca bismillah. Namun bila bacanya di tengah-tengah, dilihat kata Syekh Nawawi, bila kemudian itu dia di luar solat, di tengah-tengah, maka sunat baca bismillah. Adapun di dalam solat, kata Syekh Nawawi, fa in kana fiha, kalau di dalam solat bacanya di tengah, maka tidak sunat baca bismillah, sebab bacaan bismillah di Al-Fatihah sudah cukup buat dia kalau dalam solat. Contoh, kita baca ayat kursi, habis dolin amin, karena ayat kursi di tengah-tengah, langsung aja Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, enggak perlu bismillah, sebab dalam solat dan di tengah-tengah. Kalau di luar solat masih sunat, enggak solat gitu. Di tengah masih sunat bismillah. Kalau dalam solat enggak. Begitu juga dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin pada bagian ini oleh Al-Imam Al-Habib Al-Masyhur. Beliau menyatakan, ikhtalafal ulama'u fi sannil basmalati fi asna'is surati inda shalah. Ulama berbeda-beda pandangan tentang kesunatan baca bismillah bila baca Quran di tengah-tengah dalam solat. Kata beliau menjelaskan itu, wa amalu aslafina, pengamalan ulama-ulama kita dan orang yang kami temukan di luar Yaman, kata beliau, adalah adamu nadmil basmalati, tidak sunat bismillah kalau di tengah. Wahada al-yaqu, ini yang paling pas, begitu kata beliau. Tapi Fathul Muin enggak. Jadi kalau ada kiai itu baca di tengah-tengah diawali bismillah, pastikan dia merujuk Fathul Muin. Begitu. Ada kiai kalau di tengah-tengah baca bismillah, maka itu merujuk kitab Bughya, tafsir Syekh Nawawi, dan masih banyak ulama-ulama lainnya. Hadza mahallul khilaf bainal ulama. Kemudian saudara, balik lagi, kesunatan membaca ayat ini kalau sekedar hasil pakai apa? Sekedar hasil ada 3 uraian. Kalau sekedar hasil
Pertama, membaca potongan ayat, asal ada maknanya jadi. Jangan baca wa doang, nggak ada artinya. Wa apa ini gitu, wa udin gitu, wa nih nggak jadi. Tapi kalau ada artinya jadi. Apalagi satu ayat jadi, kalau asal dapat ganjaran begitu. Kedua, kata Fathul Muin, wa yaqsudu, bisa hasil asal kesunatan membaca surat ini bitakriri suratin wahidatin, dengan mengulang-ulang satu surat. Untuk rakaat 1, rakaat 2 itu lagi jadi. Rakaat 1 kulhu, rakaat kedua kulhu, jadi dapat ganjaran begitu. Emang juga apalnya itu nggak apa-apa, hasil dapat ganjaran sunnah. Wong baca juga walau mengulang-ulang, meski afdolnya jangan diulang-ulang begitu. Jangan itu lagi tapi boleh hasil walaupun hafal yang lainnya begitu. Kedua, bagaimana kalau yang diulang lagi Fatihah? Kan surat Quran juga Fatihah. Bagaimana ini dilihat kalau Fatihah lagi? Nanti bingung kalau jadi imam. Kalau Fatihah lagi suratnya, habis wadolin amin, Fatihahnya 2 kali. Ini bagaimana kalau Fatihah lagi? Wa bi'adatil Fatihati illam yakhfad ghairaha. Kedua, bisa hasil dengan mengulang Fatihah lagi. Catatannya kagak apal ayat surat yang lain, emang baru dia ngapalnya Fatihah doang. Kalau yang apalnya Fatihah doang, udah suratnya Fatihah lagi. Tapi jangan ngimamin, makmumnya bingung 2 kali nih. Begitu. Padahal yang kedua ini adalah surat yang sunat maksud dia. Bagi yang nggak hafal masih hasil, yang nggak hafal surat-surat yang lain. Bagi yang hafal enggak hasil, bagi yang hafal. Ketiga atau keempat, bisa hasil baca asal kesunatan baca surat ini dengan baca bismillah toh, kan satu ayat. Bismillah satu ayat. Wadhalin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, ruku. Jadi hasil dengan bismillah doang. Tapi ingat, bismillah doang ini ada tafsir. Jangan punya pikiran bismillah yang di Fatihah, tapi bismillah yang di surat lain. Kalau punya pikirannya bismillah Fatihah, enggak. Sebab mengulang-ulang rukun kauli dalam satu pendapat batal sholatnya. Begitu. Kayak begitu. Jadi la biqasdi annaha allati hiya awalul Fatihah. Awas, tidak hasil tuh kalau tujuan bismillahnya yang di permulaan Fatihah, sebab itu rukun. Begitu. Bismillah yang lain. Bagaimana dengan Yasin? Jadi makmumnya gemeter. Wadhalin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Waduh, lama 3 lembar baru waduh di hatinya. Imamnya ruku, Allahu akbar, kan satu ayat. Begitu. Yasin, ya sayyidal mursalin, wahai Rasulullah. Begitu. Yang nama lainnya Yasin. Begitu. Sebagian gak hasil katanya. Bagian ulama bilang gak apa-apa baca itu. Jadi, namun kalau pengen sempurna, ganjaran baca surat nih sesurat utuh.
biar kata pendek, kulhu sampai kelar dah. Jangan kulhu ahad langsung ruku, Allahu Akbar, begitu, dibagi dua, nggak usah sesurat utuh, itu sempurna. Lalu timbul pertanyaan, tinggian mana sesurat utuh ama sebagian surat tidak utuh? Tinggian mana? Umpama kita baca ujung Al-Baqarah, amanar rasulu sampai fansurna alal qaumil kafirin, ama qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini satu surat. Dari amanar rasulu namanya sebagian surat. Kalau ngitung huruf banyakan mana ini ya? Iya, banyak amanar rasul bila kata 2 ayat dibanding satu surat. Ini ganjarannya tinggian mana? Kata Fathul Mu'in, wa suratun kamilatun, satu surat yang utuh afdalu min ba'dit tawilati wa intala. Satu surat yang utuh itu lebih tinggi ganjarannya ketimbang sebagian surat yang panjang, meskipun yang dibaca panjang. Dibanding baca amanar rasulu sepotong 2 ayat doang, ama kulhu masih gedean kulhu, masih gedean. Sebab apa? Satu surat utuh, begitu, satu surat utuh, begitu, lebih tinggian itu. Namun tidak mutlak, kecuali bila memang warid bacanya enggak utuh, kayak taraweh. Taraweh itu kan sejud-sejud, tentu enggak utuh bacaannya, cuman selembar, dia baca selembar, dalam serakaat itu sehalaman, 2 rakaat jadi 2 halaman. Emang itu warid. Biar kata enggak utuh masih lebih tinggi baca Quran yang bakal sejud sebulan dibanding baca kulhu begitu. Tapi dibanding kagak taraweh, udah kulhu bagus, sebab kalau mau dicoba enggak kuat sebagian orang doang, atau bini lazim, dia sudah rutin kalau taraweh semalam sejuz, udah biasa begitu. Bagi yang baru ikut mundur begitu. Masih ada kan ya? Oh, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oh, udah nggak ada karena imamnya udah nggak ada. Ya Allah, udah nggak ada. Biasanya ada itu begitu. Saya kalau malam 27 itu biasanya ikut tarawih di sini karena khataman Quran. Biasanya begitu. Sebab yang lain yang 3 juz dibikin di dohor, asar dan seterusnya gitu. Bagaimana biar dia 7 hatam gitu, karena mau pulang kampung juga imamnya gitu. Saya juga tahu itu gitu. Itu begitu. Jadi satu surat yang sempurna lebih afdal dibanding potongan surat meskipun panjang, begitu. Kecuali warid dari nabinya begitu, nggak apa-apa. Lalu bagaimana kalau meninggalkan membaca surat, sengaja-ngaja sholat, udah tahu ini, udah dohor, wadolin amin ruku, wadolin amin ruku, wadolin amin ruku, wadolin amin ruku, udah begitu. Wa yukrahu tarkuha, makruh hukumnya enggak baca surat. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan wajib baca surat ini, seperti Imam Abu Hanifah dalam mazhabnya wajib baca surat. Imam Ahmad bin Hanbal juga wajib baca surat. Sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Al-Musannaf oleh Al-Imam Abdul Razzaq dan Imam Ibn Abi Syaibah. Imam Ibn Abi Syaibah itu menyatakan, qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Sayyidina Umar bin Khattab berkata,
tajibul qira'atu fis salati ba'dal fatihati wa aqalluhu salasu ayatin. Wajib baca surat sesudah Fatihah minimalnya kalau pengen tiga ayat. Makanya Fathul Muin menyebut wal aula salas, paling utamanya 3, meroikan daripada pendapat Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar kudu 3, 1 enggak sah. Kata Sayyidina Umar kudu 3, begitu wajib. Dan itu madhab Hambali, wajib 3 ayat, begitu. Sahabat Nabi yang lain namanya Sayyidina Utsman bin Abil As, beliau bilang tajibul qira'atu ba'dal Fatihah wa aqalluhu ma yaqa'u alaihil ism. Wajib baca sesudah Fatihah Quran minimalnya, yang penting baca walau 1 ayat. Maka Fathul Min bilang sunnah ayatun, 1 ayat. Jadi karena kata Sayyidina Utsman bin Abil As, sahabat Nabi kelahiran Taif ini, As-Saqafi marganya dia, itu mengata wajib baca, jangan nggak baca, begitu. Maka karena ada ulama yang mengata wajib, sunat, kita jangan sampai tinggal nih baca surat, walaupun suratnya itu lagi. Maklum Covid, jadi imam juga pas Covid, karena di masjid nggak ada, ngimamin juga. Anaknya udah baca, pasti kuliah kuluhu lagi nih bapak nih, begitu. Enggak apa-apa, jadi udah, jadi nggak apa-apa. Karena di sini qaid baca surat itu sunnah matannya wa sunnah ayatun fa aksara wal aula salasun ba'daha. Kata Fathul Min wa kharaja bi ba'daha, keluar hukum bila kita baca suratnya sebelum Fatihah dibalik, enggak dapat. Kalau surat dulu baru Fatihah, enggak dapat ganjaran, kecuali diulang lagi habis Fatihahnya baru dapat. Begitu. Karena aturannya sesudah Fatihah, bukan sebelumnya. Begitu. Bagaimana kalau kita orang masih belum benar baca surat yang lain, ngajinya baru Fatihah doang, baca Qul a'udzu birabbinas masih salah mulu, kan ngajinya huruf hijaiyah, biasanya Iqra, orang dulu namanya ejah-ejahan gitu. Qaidah Baghdadiyah itu habis Fatihah An-Nas dulu, masih salah mulu bacanya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, qul a'udzu salah mulu, belum benar surat-surat yang lain. Bagi orang yang belum benar membaca surat yang lain, udah Fatihah aja, habis Fatihah langsung ruku. Kalau masih belum benar juga, masih qul a'udzu lagi, qul a'udzu gitu, udah Johor. Ini Johor Malaysia ujung dekat Singapura, Johor gitu. Belum bisa dia azan, masih belum, masih malikin nas, masih panjang aja. Maka orang yang baca Fatihah belum bisa baca surat yang lain, kalau bakal baca surat merubah makna, wislah bacanya Fatihah saja. Sebab kalau baca surat yang lain yang acak-acakan, itu Quran bukan. Sebab Quran enggak begitu. Apalagi baca malikin nas, mimnya panjang, begitu panjang dia baca. Ini kalau sengaja ngajak nambahin Quran, kafir detik itu juga nambahin Quran, karena nggak sengaja. Emang ngajinya dengar dari tahlilan, orang baca rame-rame malikin aja, kita juga bacanya malikin aja panjang juga, nggak sengaja, dosa. Jangan, daripada bikin dosa dalam sholat, wis kalau belum bisa mah habis adolin amin ruku, minimal bismillah lagi, bismillah aja, kan bismillah udah bisa, bismillah yang dikulhu, bismillahirrahmanirrahim, ruku dah, begitu.
begitu. Bahkan menurut Imamul Haramain haram baca suratnya kalau masih acak-acakan, masih ngerubah makna. Tapi kalau nggak ngerubah makna, seperti alhamdu dibacanya hak besar gitulah, karena nggak bisa dia baca, masih dimaklumi waktu ngaji Fatihah itu alhamdu begitu, orang belum bisa begitu. Ini sunat. Jadi sebetulnya saudara, pembahasan membaca surat ini, satu, apa hukumnya, begitu tuh. Dua, dalil sunatnya dari mana. Ketiga, kapan, di mana letak baca surat ini? Rakaat 1-2 kah? Atau sampai setiap rakaat kudu baca surat? Di mana percisnya? Bila di 1-2, hadisnya mana? Begitu. Udah bunyi tadi, nanti aja. Wallahualam bishawab. Segini aja lah, nanti kita lanjutin bacaannya. Wallahualam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini?